kunjung abangun turu gale naku kinciri naung kelonggu tuale anna talanga nato wali adongang-dongang labela karai dongang la dongang la nia tenena la no apa migau tutuki male pale pagale mabise anaung rate bonto langki salangki nasa ko alim bubu dongan labela karai dongang la niate nena la lo apa migau dongang la niate nena la lo apa migau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Nandar Jamaluddin SPD MSI, selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, sekaligus Divisi Keuangan dan juga Logistik. Yang kami hormati Andi Nastuti ST SPD, Komisioner Divisi SDM dan juga Sosialisasi Pendidikan Pemilih. Yang kami hormati Sukardi Esos, Komisioner Divisi Perencanaan Program dan Data. Yang kami hormati Andi Dewantara SH, Komisioner Divisi Teknis. Yang kami hormati Mansur Sihaji SKM MKes, selaku Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan. Dan malam hari ini turut hadir pula yang kami hormati Bapak Suharno Ishak selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Selayar. Turut hadir pula yang kami hormati kepada PJS Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Kapolres Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati Dandim 1415 Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, dan tentu saja hadirin sekalian yang turut hadir di sini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Selayar tahun 2020. Kita berikan aplaus yang luar biasa malam hari ini. Perkenalkan, saya Marini Priscila yang akan menjadi Master of Ceremony untuk malam hari ini. Tentu saja malam hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga pemirsa yang saat ini menyaksikan melalui live streaming via YouTube di Kompas TV Makassar dan juga Tribun Timur, kita akan melihat bersama-sama putra-putra terbaik dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Mereka akan hadir di sini menyampaikan impian mereka, rancangan-rancangan mereka ke depan, 5 tahun ke depan untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar yang kita cintai bersama. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Dan malam hari ini kami sampaikan acara kita ini tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada karena kita menjaga juga kesehatan kita bersama dengan menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer setiap kali kita menyentuh apapun yang ada di ruangan ini, dan kami juga tak henti-hentinya atau mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap terus menggunakan maskernya selama acara kita berlangsung. Karena acara kita juga ini akan ditonton oleh banyak orang dan menjadi contoh bagi masyarakat juga. Baik, Bapak Ibu dan juga hadirin sekalian, untuk memulai acara kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.
silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu dan juga hadirin sekalian serta pemirsa yang saat ini menyaksikan via streaming live YouTube di Kompas TV Makassar dan juga Tribun Timur, malam hari ini kita akan melihat putra-putra terbaik, mereka akan menyampaikan apa yang menjadi impian mereka, apa yang menjadi mimpi mereka untuk Kabupaten Kepulauan Selayar tentu saja. Dan harapan kita tentu saja malam hari ini acara kita juga berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak Ibu dan juga hadirin sekalian serta pemirsa yang ada di rumah, untuk memulai seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, kita akan mengawalinya dengan pembacaan doa. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Ustadz Muhammad Asdar untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat, insyaallah di malam ini yang penuh berkah, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita sejenak, hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya meminta atau berdoa kepadanya, kepada Tuhan yang Maha Esa, agar supaya acara debat kali ini, di debat yang kedua, di debat publik yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya harapan kita adalah apa? Mudah-mudahan di pilkada kali ini, khususnya di pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar, insya Allah aman, tentram, dan damai. Oleh karenanya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, duduk-duduknya kami di sini ya Allah, tiada lain dan harapan kami, bimbinglah dan berikanlah kepada kami petunjuk-Mu, dan berkahilah acara debat kali ini, ya acara debat publik ya Allah, yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah ajang pilkada ini ya Allah, yaitu ajang di mana senantiasa menjadikan pilkada yang aman, tentram, dan damai. Tanpa bantuan-Mu tidak mungkin akan terlaksana dengan baik ya Allah. Al-Khassah, yaitu pilkada di Kabupaten Kepulauan Selayar ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma aftah lana abwabal khair wa babas salamah wa babal barakah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu keberkahan untuk kami, pintu keselamatan ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pembacaan doa dari Ustadz Muhammad Asdar. Bapak Ibu hadirin sekalian serta
Pemirsa yang saat ini menyaksikan melalui live streaming via YouTube Kompas TV Makassar dan juga Tribun Timur. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepada Bapak Nandar Jamaluddin SPD MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah. Salam dan selawat semoga kita senantiasa kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, kami banggakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar. Yang kami hormati dan kami banggakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kepulauan Selayar. Juga kami banggakan para panelis, tim sukses, saudaraku pimpinan Bawaslu Suharno yang kami cintai, serta saudaraku para komisioner hadir lengkap yang saya cintai dan saya banggakan, serta hadirin khususnya para pemirsa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Atas rasa cinta kepada bangsa dan khususnya daerah, maka pada malam hari ini di debat kedua kita kembali berkumpul di ajang silaturahim melalui momentum debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Selayar di malam ini. Dan juga kami pikir adalah sebuah bentuk manifestasi nilai-nilai ketuhanan sehingga kita malam hari ini hadir bersama. Nilai ketuhanan dan manifestasi rasa cinta kita kepada daerah yang terintegrasi dalam proses persiapan pilkada, sehingga itu yang kemudian kita menghadirkan pikiran dan hati kita serta fisik kita ini malam. Instrumen debat adalah salah satu instrumen sosialisasi dan pencerdasan politik, tetapi substansinya adalah upaya dan cita-cita mulia kita untuk mengangkat harkat, derajat dan martabat masyarakat Selayar khususnya. Oleh sebab itu, kehadiran KPU sebagai salah satu penyelenggara atau event organizer pada persiapan pelaksanaan pilkada melengkapi peran dan kontribusi semua pihak tanpa kecuali, termasuk warga Selayar yang siap menyambut pemimpin masa depan minimal 5 tahun mendatang di antara kedua pasangan calon putra-putra terbaik Selayar. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan lewat debat yang kedua ini semakin menguatkan dan meneguhkan pikiran serta hati dan ikhtiar khususnya para pemilih untuk memastikan pilihannya dengan hati nuraninya, untuk memastikan pikirannya dengan pikiran cerdasnya, dan untuk memastikan pemilihannya dengan dasar integritasnya. Saya kira momentum ini sekali lagi adalah instrumen politik lewat debat publik. Tetapi KPU sangat mengharapkan kita semua, mari kita menguak substansi dan filosofi momen debat ini. Sehingga apapun yang mengitari proses debat, dinamika yang sangat dinamis sampai detik ini malam, itu hanyalah pernak-pernik demokrasi yang mewarnai kita. Tetapi ada filsafat, ada filosofi, ada substansi yang ingin kita raih. Dan oleh sebab itu saya kira warga Selayar menanti dari kita semua, khususnya para mereka yang berperan, apakah dia penyelenggara, peserta dan semua kita khusus yang hadir ini malam, untuk meneteskan pikiran-pikiran gemilang, untuk menularkan pikiran-pikiran cerdas, untuk mensosialisasikan agenda-agenda hebat untuk mengangkat derajat martabat Selayar minimal 5 tahun mendatang. Saya kira kalau kita tidak bergeser selangkah pun dari poin ini,
maka kualitas demokrasi kita di 9 Desember mendatang kita akan sambut sama-sama dengan wajah yang berseri-seri. Terima kasih atas semua partisipasi dan peran kita ini malam tanpa kecuali. Terima kasih pemerintah, para pasangan calon dan tim sukses. Terima kasih para panelis. Terima kasih mitra kami Bawaslu dan semua. Dan kami berharap warga Selayar betul-betul menjaga proses demokrasi kita lewat 9 Desember Pilkada mendatang dengan penuh integritas. Akhirnya atas nama keluarga besar KPU Kepulauan Selayar mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mulai dari awal kita mengawal proses tahapan sampai di malam, dan insya Allah kurang lebih 7 hari mendatang kita akan masuk di pesta rakyat. Karena pesta maka selayaknya kita gembira, karena pesta maka selayaknya kita menyambut dengan hati yang senang, karena warga Selayar yang akan menyambut kita untuk menyambut pemimpinnya yang hebat di masa mendatang. Terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari Ketua KPU dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Nandar Jamaluddin. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya, Bapak Ibu dan juga hadirin sekalian serta pemirsa yang saat ini menyaksikan acara kita malam hari ini dalam debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2020. Kurang lengkap rasanya jika kita tidak mengenal lebih dalam lagi siapa sajakah yang menjadi panelis kita malam hari ini. Untuk itu, kita akan sama-sama melihat profil dari para panelis yang akan hadir malam hari ini. Ini dia tayangannya untuk Anda. Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Dekan Sekolah Pasca Sarjana Unhas, Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Andi Luhur Priyanto, Akademisi, Wakil Dekan 2 Visip Unismu Makassar. Husaimah Husain, Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Dewan Pendiri Dewi Keadilan Makassar. Andi Ahmad Yani MSI MPA MSc, Dosen Administrasi Publik Unhas, Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Pembangunan Unhas. Andi Yuda Yunus, Konsultan Kebijakan Publik. Iya, Bapak Ibu dan juga hadirin sekalian, itu dia tadi tayangannya. Kita telah melihat profil dari para panelis yang menjadi panelis kita untuk hari ini. Mereka juga turut hadir bersama dengan kita malam hari ini. Kita kasih aplaus dulu atas kehadirannya. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara debat publik kedua malam hari ini, diharapkan juga untuk kita dapat mengikuti dan juga mematuhi setiap aturan dan juga tata tertib yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu, Bapak Ibu dan juga hadirin sekalian, kita saksikan bersama, ini dia tata tertib untuk debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2020. Tata tertib debat publik. 1. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 2. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 3. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 4. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 5. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 6. Moderator memiliki hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon jika pemaparan keluar dari tema, visi misi, dan program. 7. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis.
Baik, demikian Bapak Ibu dan juga hadirin sekalian serta pemirsa, tata tertib dari debat publik kedua calon bupati dan wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2020. Kalau begitu saya mau kita aplausnya dulu sebelum kita memulai malam hari ini. Sepertinya wajahnya terlihat sumringah semua ya, tidak tegang. Baik, yang kita nantikan dan juga kita tunggu akan hadir putra-putra terbaik dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Mereka juga akan memaparkan visi misi mereka, impian-impian mereka, rencana-rencana mereka tentu saja untuk kemajuan dari Kabupaten Selayar. Dan malam hari ini di acara debat publik kedua kita, moderator juga akan dihadirkan untuk memimpin acara ini. Untuk itu kita sambut bersama menjadi moderator malam hari ini. Ini dia Mudrikan Nachong Tahira. Kita sambut moderator kita, Mudrikan Hidayat Nachong, alumni Universitas Hasanuddin Makassar dan Southern Illinois University USA. Grand Finalis Reality TV Show I'm President. Yang telah hadir pada malam hari ini, serta pemirsa kita dimanapun Anda berada, baik itu yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, ataupun untuk Anda yang menyaksikan melalui streaming Kompas TV dan juga Tribun Timur. Kita bersama dalam debat terbuka, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Selayar 2020. Minta tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu. Yang pastinya kita akan melihat dua pasangan calon putra-putra terbaik Kabupaten Selayar tentunya akan menyampaikan seperti apa mimpi besar mereka, seperti apa solusi yang mereka tawarkan, dan seperti apa mereka menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Kepulauan Selayar tentunya. Nah, yang pastinya kita akan melihat siapakah yang dapat mampu meyakinkan masyarakat untuk menjadi pilihan mereka pada 9 Desember 2020 mendatang. Bapak Ibu, malam ini tentunya masih dalam suasana hari ulang tahun Selayar ke-415, baru saja 29 November 2020 lalu, tepat berusia 415. Nah, kita akan mengetahui siapakah para pemimpin yang akan memimpin Selayar 5 tahun ke depannya. Baik, sebelum kita menghadirkan dua pasangan calon tentunya, berikut kami hadirkan aturan debat main untuk para pasangan calon debat kita kali ini. Tata tertib debat publik. 1. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 2. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 3. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 4. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 5. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 6. Moderator memiliki hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon jika pemaparan keluar dari tema, visi misi, dan program. 7. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis.
Baik, pemirsa itu tadi aturan debat yang ada dan juga harus dan wajib diikuti oleh pasangan calon. Tentunya pada debat ini ada tim yang begitu bekerja keras untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada pasangan calon. Pertanyaan ini tentunya menjadi tanda tanya buat kita semua, apakah pertanyaan yang akan diberikan, karena sesuai dengan tema kita pada sesi kedua pada malam hari ini, yaitu pemerataan pembangunan untuk mengantisipasi kesenjangan antara pulau dan daratan dengan menciptakan sistem pelayanan yang aksesibel. Kalau begitu langsung saja saya mengundang perwakilan dari tim panelis untuk menyerahkan amplop yang telah tersegel tentunya. Kami undang ke atas panggung perwakilan dari panelis Profesor Jamaluddin Jompa tentunya. Alhamdulillah beliau juga merupakan salah satu putra terbaik Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak, ini aman Pak ya, karena Bapak masih menggunakan masker, saya megang masker saya, terima kasih. Baik, pemirsa, ini adalah amplop yang diberikan oleh perwakilan dari tim panelis. Amplop ini akan menjadi pertanyaan hingga sesi keempat dan akan kami berikan kepada pasangan calon. Nah, langsung saja, inilah yang kita tunggu-tunggu. Saya akan mengundang pasangan calon kita pada malam hari ini. Kami mengundang ke atas panggung pasangan calon nomor urut 1, Dr. Haji Sainuddin SH.MH berpasangan dengan Aji Sumarno B. SSTP MM. Pasangan SAS kami undang ke atas panggung, ke atas podium. Calon Bupati Dr. Haji Sainuddin SH.MH, pekerjaan terakhir sebagai Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2016-2021. Calon Wakil Bupati Aji Sumarno B. SSTP MM, pekerjaan terakhir sebagai Kepala Dinas Pendidikan 2014-2015. Pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Haji Muhammad Basli Ali, pekerjaan terakhir sebagai Bupati Kepulauan Selayar periode 2016-2021. Calon Wakil Bupati Haji Saiful Arif SH, pekerjaan terakhir sebagai Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2010-2015. Baik, minta tepuk tangannya. Kita juga memanggil pasangan nomor urut 2, pasangan Haji Muhammad Basri Ali berpasangan dengan Haji Saiful Arif SH. Pasangan dengan panggilan yaitu pasangan Bas. Pasangan kita berdua sudah hadir pada malam hari ini. Saya menyapa, Assalamualaikum, selamat malam Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih, inilah 2 pasangan calon dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, kita masuk pada segmen yang telah ditunggu. Untuk segmen pertama ini, jika sebelumnya kita telah menyaksikan yaitu pemaparan visi misi pada putaran pertama, maka debat kali ini panelis ini akan menekankan kepada sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, di mana terkait tema yang ada, panelis telah memutuskan pemirsa, yaitu 1 pertanyaan umum yang akan diberikan kepada, baik, saya akan menyampaikan terkait peraturan itu, di mana panelis akan merumuskan 1 pertanyaan yang akan ditanyakan ke semua pasangan calon. Untuk pasangan calon kami harap untuk memperhatikan seperti itu, karena waktu yang diberikan ini selama 3 menit untuk setiap pasangan calon. Pertanyaannya sudah saya terima dari panelis kita dan saya taruh ini beberapa amplop yang sudah diberikan tadi, ada 4 amplop. Baik, untuk pertanyaan umum yang sudah tersegel seperti itu, maka pertanyaan ini akan kami tanyakan kepada 2 pasangan calon yang ada. Masih tersegel Bapak Ibu, mohon diperhatikan karena pertanyaan tidak akan saya ulang.
Mohon pasangan yang pertama, ini kami persilakan. Kami juga undang kepada pasangan nomor urut 1 untuk berdiri ke depan, Pak. Ya. Untuk segmen pertama ini, mohon diperhatikan untuk kedua pasangan calon. Yang pertama saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1, kemudian pasangan nomor urut 2. Pertanyaannya mohon diperhatikan. Pertanyaan umum, Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari 132 gugusan kepulauan, di mana 5 dari 11 kecamatan berada di luar Pulau Selayar. Sesungguhnya situasi ini merupakan potensi kemaritiman yang luar biasa. Namun, dengan kondisi geografis tersebut juga menimbulkan kesenjangan pembangunan khususnya daerah kepulauan. Bila dikaitkan dengan aksesibilitas dan layanan publik, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana bentuk kebijakan dan program yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kesenjangan wilayah Pulau Selayar dengan kepulauan lainnya? Yang pertama, saya persilahkan, ini waktu dimulai pada saat kata pertama dikeluarkan. Yang pertama saya persilahkan kepada pasangan nomor urut 1, waktu kami silahkan. Terima kasih atas kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali bahwa kondisi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kepulauan yang jumlahnya 132 pulau, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam konteks pelayanan pemerintahan. Namun demikian, ada jalan keluar yang bisa kita tempuh, bahwa selain pelayanan yang dilakukan secara stasioner, maka dimungkinkan untuk melakukan pelayanan secara mobile. Di samping itu, tentu dibutuhkan yang namanya sarana prasarana pelayanan yang bisa mendekatkan antar pulau, sehingga dengan demikian masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam konteks pelayanan. Sebab pelayanan itu sendiri adalah sebuah proses kegiatan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Mungkin bisa dilanjutkan oleh. Baik, terima kasih. 5 kecamatan di kepulauan dari 11 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah seluruh potensi yang ada di 5 kecamatan. Berbicara tentang kepariwisataan, itu berada di Pulau Takabonerate. Berbicara tentang sektor pertanian, itu berada di Pulau Jampea. Dan berbicara tentang sektor peternakan, itu berada di Pulau Bonerate. Dan di Pulau Kalotoa inilah yang menjadi produk andalan Kabupaten Kepulauan Selayar, penghasil kopra yang terbanyak. Nah, tentunya terkait persoalan proses pemerataan pembangunan, akhir-akhir ini memang yang menjadi perhatian titik fokus dan lokus kita di wilayah kepulauan 5 kecamatan yang menyangkut masalah sarana prasarana air bersih, khususnya di kawasan Takabonerate. Insya Allah Zainuddin Aji Sumarno terpilih, terkhusus di kawasan Takabonerate ada 6 desa, itu kita akan buatkan PDAM terapung. Terus menyangkut masalah pertaniannya yang selama ini tidak pernah dibantu pupuk, insya Allah Zainuddin Aji Sumarno akan hadir memberikan kepada petani khususnya di Pulau Jampea dan seluruh petani-petani yang ada di kepulauan di 5 kecamatan kepulauan, memberikan pupuk gratis, bibit gratis. Dan yang menyangkut masalah di khusus di Pulau Kalotoa nantinya, saya minta kepada seluruh masyarakat yang ada di 5 kecamatan kepulauan, berikanlah amanah ini kepada Zainuddin Aji Sumarno. Insya Allah terkait masalah persoalan monopoli ekonomi, kita akan kikis, kita akan hilangkan. Caranya adalah bagaimana kita akan menyanggah harga-harga komoditi, khususnya pertanian kita, agar supaya persoalan permainan rentenir dan tengkulak para cukong-cukong nantinya itu sudah tidak ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Metode ini, pola ini, cara ini sangat sederhana.
karena insya Allah Zainuddin Aji Sumarno akan menjadikan Porusda Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi lembaga ekonomi kerakyatan yang akan kita simpangkan uangnya rakyat di situ dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar agar supaya para pemain rentenir dan tengkulak ini tidak seenaknya memainkan harga, menaikkan apalagi menurunkan. Ke depan insya Allah kita akan buat sebuah kebijakan terkait masalah standarisasi harga-harga khususnya komoditi. Selanjutnya terkait masalah kepariwisataan. Ini juga yang menjadi perhatian karena di sana ada yang namanya Tinabo, ya. Ini yang menjadi ikon 3 dunia. Akan tetapi sampai hari ini saya melihat pemerintahan hari ini belum pernah mengambil sebuah kebijakan agar supaya bagaimana potensi-potensi yang ada di sana, infrastruktur yang ada di sana itu bisa kita kelola, itu bisa kita kembangkan, itu bisa kita bangun agar supaya ketika Pulau Tinabo ini, kawasan Tagabonerate ini yang menjadi daya tarik agar supaya bagaimana investor-investor yang ada dari luar negeri ini bisa menanamkan sahamnya agar supaya kepariwisataan di Kepulauan Selayar menjadi bisa berkembang dengan seperti kepariwisataan yang ada di wilayah Republik Indonesia. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 8 detik. Baik, waktu habis. Bisa beri tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 1. Waktu yang disediakan, timer adalah 5 menit. Kesempatan yang sama kami berikan kepada pasangan nomor urut 2 dengan pertanyaan yang sama. Pasangan calon nomor urut 2 kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Paslon SAS. Sesungguhnya terkait dengan kesenjangan antara pulau dan daratan, Kabupaten Kepulauan Selayar ini memang merupakan sebuah kabupaten yang sangat unik. Kenapa? Karena Kabupaten Kepulauan Selayar ini adalah satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara utuh terpisah, ya, dengan daratan Sulawesi Selatan. Oleh karena itu tentu penanganannya harus sangat berbeda. Karena di Kabupaten Kepulauan Selayar ini anggaran yang dibutuhkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakatnya ini bahkan bisa 3 kali lebih besar daripada anggaran kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah daratan. Bisa kita bayangkan dalam rangka memberikan pelayanan ini kita harus luar biasa mobilisasi dari laut ke laut sehingga memang banyak biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, menurut saya di dalam membahas bagaimana mencari solusi terkait dengan kesenjangan antara pulau dan daratan adalah bagaimana mencari investor yang bisa masuk ke Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga sebagian infrastruktur atau kesenjangan yang tertinggal ini bisa dikolaborasi, ya, dengan investor. Yang kedua, bagaimana caranya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dengan potensi yang sangat luar biasa ini bisa ada kebijakan nasional yang ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga dengan adanya kebijakan nasional di Kabupaten Kepulauan Selayar otomatis akan ada intervensi daripada pemerintah pusat ke Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur yang pada ujungnya nanti bisa mengembangkan ekonomi daripada masyarakatnya. Di samping itu tentunya kami juga akan memetakan apa yang menjadi potensi-potensi di setiap wilayah-wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya yang berada di kepulauan. Begitupun dengan apa yang menjadi problem dan masalah setiap kecamatan sehingga pada ujung-ujungnya nanti ketika problem dan masalah ini bisa kita dapatkan, tentu akan ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tepat sasaran dalam rangka bagaimana memperbaiki kesenjangan antara pulau dan daratan. Masih ada waktu? Baik. Saya salah seorang yang membidani lahirnya nama Kabupaten Kepulauan Selayar. Berbeda dengan Kabupaten Pangkajeknik dan Kepulauan.
Selayar adalah satu-satunya kabupaten yang seluruh wilayahnya secara geografis terpisah dari daratan Sulawesi Selatan. Kepulauan Selayar, satu makna yang tersirat sangat dalam di dalamnya adalah bahwa daratan Selayar dan seluruh wilayah di Kecamatan Kepulauan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Inilah yang melatar belakangi lahirnya visi kami, Kabupaten Selayar sebagai bandar maritim kawasan timur Indonesia. Ada 3 pilar penyangga untuk visi ini. Yang pertama, Selayar sebagai pusat distribusi logistik kawasan timur Indonesia. Yang kedua, Selayar sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Yang ketiga, Selayar sebagai kawasan industri perikanan terpadu. 3 pilar penyangga ini terbagi dan tersebar menjadi 7 subsentra dan subkawasan yang menjadi satu kesatuan antara daratan dan kepulauan. Inilah yang memberikan informasi dan inspirasi untuk membangun Selayar secara utuh, bukan hanya mengutamakan daratannya tetapi juga kepulauannya, karena semua sentra kawasan dan sub-sub pengembangan itu berada di seluruh wilayah kecamatan daratan, 6 kecamatan daratan dan 5 kecamatan kepulauan. Inilah yang akan kami bagi menjadi beberapa program, kegiatan dan subkegiatan pada aplikasi pelaksanaan yang akan datang setelah terlaksananya suksesi kepemimpinan pada bulan Februari tahun 2021 yang akan datang. Pak Basli dan Saiful Arif insya Allah tinggal melanjutkan apa yang belum selesai, menyempurnakan apa yang belum sempurna, dan memperbaiki apa yang belum baik. Saya kira ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, waktu masih ada. Oke, masih ingin dilanjutkan? Cukup. Baik, waktu habis, bisa minta aplaus untuk pasangan nomor urut 2 dan juga tadi pasangan nomor urut 1 telah menyampaikan ini seperti apa pandangannya terhadap pertanyaan umum yang telah disiapkan oleh tim finalis terkait tema kita. Saya tutup segmen ini dengan kutipan dari Warren Bennis, kepemimpinan adalah kapasitas untuk menerjemahkan pandangan menjadi kenyataan. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Minum. Rendah hati atas nama lembaga mengajak kita semua, khususnya para pemilih, untuk menjaga nilai dan budaya lokal, mengedepankan nilai-nilai agama sebagai fondasi dasar berpilkada dan fondasi nilai-nilai yang akan kita kuatkan dalam pesta demokrasi. Selamat menyongsong pelaksanaan pilkada. Mari kita jaga silaturahim kebersamaan ini untuk Selayar yang lebih berintegritas ke depan lewat ajang pilkada. Ada hal yang baru di dalam pemungutan suara di TPS, di mana seorang pemilih datang ke TPS membawa C pemberitahuan pemungutan suara bersama KTP dan suket. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat agar segera melakukan perekaman KTP elektronik demi suksesnya pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi pilkada 2020. Syarat utama pemilihan kepala daerah yang berkualitas adalah pemilihan kepala daerah yang berlangsung damai. Mari hindari hoaks, sara, dan politik uang. Pilkada ini adalah pesta kita, pesta seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Mari kita bersama-sama menjaga pilkada ini sebagai pilkada yang berintegritas, akuntabel, dan transparan. Kita mulai dari Selayar untuk Indonesia. Saya, Andi Dewantara, anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Hadir Cina, gunakan hak kita, suara tak menentukan kualitas demokrasi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ayo ke TPS, Rabu 9 Desember 2020.
Jangan lupa pakai masker. Saatnya bebas menentukan pilihan. Hadapi Narima Solo. Tolak politik uang. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di debat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020. Pemirsa, kita sudah sama menyaksikan segmen pertama di mana panelis memberikan pertanyaan, dan segmen selanjutnya yaitu di segmen kedua kami sudah menghimpun pertanyaan dari masyarakat yang kemudian diolah oleh panelis. Ada 2 sesi pertanyaan, masing-masing pertanyaan akan diberikan kepada pasangan calon yang ada. Pertanyaan pertama dihimpun melalui email dan telah ada di depan kita, amplop yang sudah ada. Ini juga sama kami minta kepada calon bupati dan wakil bupati untuk memperhatikan. Ini juga sama-sama tersegel. Saya akan membacakan pertanyaan yang ada. Adapun aturan mainnya, yaitu masing-masing akan diberikan waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, kami persilakan kepada pasangan nomor urut 2, kemudian sebentar diikuti selanjutnya oleh pasangan nomor urut 1. Adapun pertanyaannya, yaitu bersiap-siap pasangan nomor urut 2. Pertanyaan dari publik melalui email yang ada. Waktu dimulai pada saat pasangan calon mengucapkan satu kata dan ada peringatan 10 detik terakhir dari timer yang disediakan. Mohon disimak. Taman Nasional Takabonerate sebagai ikon andalan pariwisata bahari di Kepulauan Selayar dengan tagline marketing pariwisata Heavenly Park atau Taman Surgawi. Namun, belum mampu menjadi sumber pendapatan daerah PAD yang menguntungkan di sektor pariwisata, dikarenakan pengelolaan kawasan ini berada di bawah otoritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi dan koordinasi yang akan Anda lakukan agar kawasan ini dapat berkontribusi pada pendapatan asli daerah dan masyarakat, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai lokal? Kami silakan. Ya, terima kasih. Saya kira yang menjadi persoalan terkait dengan Taman Nasional Takabonerate ini bukan pada persoalan bahwa wilayah itu berada di wilayah Kementerian Kehutanan, ya. Tetapi pihak Taman Nasional ini memang sangat terbuka bagi siapapun wisatawan yang mau berkunjung ke wilayah kawasan Taman Nasional Takabonerate terkhusus di Tinabo. Ini terbukti dengan adanya beberapa akses dan fasilitas yang disiapkan oleh Taman Nasional Takabonerate guna menyambut para tamu-tamu yang datang ke Kabupaten Kepulauan Selayar yang ingin merasakan atau menikmati keindahan daripada Taman Nasional. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana akses menuju kepada Taman Nasional. Nah, ini sementara kita perbaiki. Saya selaku Bupati Incumbent, bagaimana penerbangan ke Kabupaten Kepulauan Selayar ini reguler dan ditambah flightnya, juga kita bagaimana mempersiapkan ya sarana dan prasarana khususnya di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat untuk menuju kepada kawasan Taman Nasional. Jadi saya kira tidak benar apa yang menjadi persoalan, ya, karena kami sendiri di pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ini selalu berkoordinasi, ya, baik dengan Baik, waktu habis. Terima kasih pasangan nomor urut 1. Minta aplausnya untuk pertanyaan yang pertama. Kesempatan yang sama kami berikan kepada pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan dari masyarakat. Silakan. Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai otoritas pemerintahan,
benar bahwa Taman Nasional Cakabenerate adalah menjadi otoritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu berarti bahwa taman yang indah itu adalah milik nasional, hanya letaknya di Selayar. Nah, yang kita harapkan dari sebuah pariwisata sebenarnya adalah meningkatnya pendapatan asli daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk bisa merebut potensi yang ada di Taman Nasional Cakabenerate, mau tidak mau kita harus mengadakan kerjasama dengan kementerian. Sebab dengan kerjasama yang seperti itu nantinya akan menjamin kepastian hukum dalam hal mengatur peluang-peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita tidak bisa serta-merta begitu saja tanpa ada hitam di atas putih. Sebab dengan demikian, dengan hitam di atas putih ini berarti ada jaminan hukum bahwa kita punya peluang untuk meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memang selama ini kita kagum, tetapi yang perlu kita kejar sebagai langkah awal adalah bagaimana bekerja sama dengan baik dengan kementerian. Baik, waktu habis. Bisa minta tepuk tangannya untuk pasangan calon yang ada untuk sesi ini. Baik, kita akan ke sesi selanjutnya, di mana masyarakat telah menyampaikan pertanyaannya melalui video. Mohon kedua pasangan calon ini memperhatikan video yang akan ditampilkan, dan waktu yang sama sebentar akan kami berikan sebentar ke pasangan nomor urut 1 terlebih dahulu, setelah itu pasangan nomor urut 2. Berikut videonya, pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana kira-kira kebijakan yang akan ditempuh untuk mensejahterakan, meningkatkan taraf hidup buruh yang ada di Kepulauan Selayar? Nah, bagaimana cara memberikan lapangan yang pasti, bagaimana cara memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, mengenai jaminan hari tua, dan seterusnya. Seperti yang diamanatkan konstitusi, bagaimana cara memberikan pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Baik, itu pertanyaan dari masyarakat. Saya terlebih dahulu ke pasangan nomor urut 1 dengan durasi 1 menit 30 detik. Kami silakan. Iya, terima kasih. Kabupaten Kepulauan Selayar itu memiliki tipikal yang khas, beda dengan 23 kabupaten kota lainnya di Sulawesi Selatan. Kabupaten Kepulauan Selayar adalah murni daerah tujuan, yang lain adalah daerah lintasan. Oleh karena itu, sumber utama pergerakan ekonomi masyarakat adalah APBD. Oleh karena itu, APBD ini tidak boleh salah kelola. Ada 800 miliar dalam kondisi tahun terakhir yang sebenarnya kita bisa manage dengan baik sehingga memungkinkan APBD ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Misalnya saja dalam konteks pembangunan proyek-proyek, maka kita harus jamin bahwa ada klausul dalam kontrak yang menyatakan pengusaha itu wajib menggunakan tenaga kerja lokal Selayar. Jadi tukang batu, tukang kayu, kita berdayakan yang ada di Selayar. Nah, tidak seperti yang banyak terjadi bahwa justru kita atau ada yang punya pengalaman hanya memberdayakan orang luar. Orang Selayar adalah tanggung jawab kita untuk kita sejahterakan. Oleh karena itu langkah awal adalah mengikat mereka dalam kontrak para pengusaha sehingga wajib memberdayakan tenaga kerja lokal Selayar, baik tukang batu maupun tukang kayu dan sebagainya. Dengan demikian mereka punya kesejahteraan bisa meningkat dari waktu ke waktu. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih untuk pasangan nomor urut 1. Bisa minta tepuk tangannya tentunya. Waktu yang sama kami persilahkan kepada pasangan nomor urut 2, 1 menit 30 detik. Terima kasih. Saya kira satu-satunya jalan bagaimana agar masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar ini bisa mendapatkan lapangan kerja adalah membuka seluas-luasnya Kabupaten Kepulauan Selayar kepada orang-orang yang mau datang membangun investor di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Jadi yang kita pikirkan ini bukan hanya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar, tetapi bagaimana kita berupaya anak-anak kita yang berada di luar Kabupaten Kepulauan Selayar ini kita datang, kita masukkan ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya sudah melakukan beberapa pembicaraan terkait dengan komitmen-komitmen para investor yang akan datang ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Misalnya dengan PT Selayar Kepulauan Lestari yang menjadi investor tunggal daripada KEK yang sementara ini dibahas di Dewan Maritim. Ini investasi sebesar 5 triliun dan berkomitmen bahwa 80% tenaga kerja pada saat pembangunan maupun pada saat operasional ini akan memakai jasa daripada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan tentunya dengan terbukanya hal seperti ini, maka masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar ini mendapatkan pekerjaan itu akan sesuai dengan UMP, ya, bukan lagi sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan antara para pemodal dengan para pekerja yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Waktu habis. Baik, terima kasih. Bisa minta tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 2. Tentunya pemirsa, mereka sudah memberikan respon terkait 2 pertanyaan, baik itu dari email ataupun video yang ada. Baik, saya menutup segmen ini dari pendiri bangsa kita, sebuah quote dari Insinyur Soekarno, politik bukanlah perebutan kekuasaan bagi partainya masing-masing, bukan persaingan untuk menonjolkan ideologinya sendiri, tapi politik untuk menyelamatkan dan menyelesaikan revolusi Indonesia. Kami akan kembali. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu 9 Desember 2020. Hak pilihnya di Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriadi Sulaiman, jabat sementara Bupati Kepulauan Selayar, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang saya cintai dan seluruh ASN yang saya banggakan untuk datang ke TPS memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026. Untuk itu, ayo ke TPS tanggal 9 Desember, pilih pemimpin sesuai hati nurani dengan menerapkan protokol kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selayar yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Adi Nuryadin Sucipto SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Mari kita jadikan pemilihan bupati dan wakil bupati
Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi pilkada yang damai, aman, dan berintegritas. Gunakan hak pilih Anda dengan mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dengan tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Tolak politik uang, ikuti hati nurani Anda demi Kabupaten Kepulauan Selayar yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Anda masih bersama kami di debat terbuka calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020. Nah pemirsa, ketika kita berbicara tentang Selayar, jangan lupa untuk ke daerah tersebut banyak hal menarik, termasuk Takabonerate, juga Jeruk Keprok Selayar, dan juga berbagai sumber daya alam yang ada di sana. Nah segmen ini kita akan menanyakan terkait penajaman visi misi dari pasangan calon, dua pasangan calon yang ada ini, di mana panelis telah memilih pertanyaan sesuai dengan analisis mendalam dari para tim panelis yang kemudian akan ditanyakan kepada pasangan calon yang ada. Baik, untuk sesi ketiga ini, adapun aturan mainnya, masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Sekali lagi, waktu dimulai pada saat kata pertama diucapkan dan ada peringatan waktu 10 detik terakhir. Telah ada di depan saya, yaitu pertanyaan dari tim panelis yang sudah dipilih, amplopnya juga masih tersegel. Untuk segmen kali ini merupakan pertanyaan paslon nomor urut 1. Mohon diperhatikan Pak dengan baik, amplopnya tersegel. Saya pun tidak tahu apa pertanyaannya, yang pasti bahwa ini telah diseleksi oleh tim panelis kita. Merupakan pedalaman dari visi misi yang ada. Mohon disimak untuk pasangan nomor urut 1. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui pemampatan pemerintahan yang bersih, clean government, dan pemerintahan yang baik, good governance, melalui peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur. Demikian salah satu misi Anda. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan menjadi teladan atau role model bagi ASN yang Anda pimpin? Silahkan, waktu kami mulai. Terima kasih. Jadi secara kondisional, selama ini masih ada kesan bahwa aparatur itu masih mempunyai mental priai. Mental dilayani, bukan untuk melayani. Ada kesan seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka ini paradigma harus dibalik. Bagaimana menjadikan ASN ini sebagai mental atau bermental pelayan. Ya. Nah, ini menjadi penting oleh karena apa? Dikaitkan dengan fungsi pemerintahan. Sebenarnya hanya ada 5 fungsi pemerintahan ya. Pengaturan, pembangunan, pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan. Ya. Terkait pelayanan ini, sebenarnya tidak ringan, tidak semudah dengan istilahnya itu sendiri ya. Karena apa? Pelayanan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memuaskan stakeholder. Ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pemahaman secara sistemik tentang kegiatan atau tindakan sebagai seorang pelayan. Misalnya saja sebagai pelayan, dia harus mempunyai konsep bahwa pelayanan itu sifatnya harus terukur. Ini semua akan bisa menjamin kepuasan para stakeholders. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan adalah pertama adalah kesadaran moral dari ASN itu sendiri, ya, atau morality awareness ya. Nah, terkait dengan itu dalam tugas manajemen tentu pimpinan harus banyak memberikan arahan-arahan kepada ASN ini. Tapi kalau pada saatnya misalnya masih juga bermental sebagai priai, maka saatnya seorang pimpinan itu harus mampu bertindak tegas. Dan tindakan tegas dari seorang pemimpin ini berdimensi ganda.
Yang pertama, kalau ASN berprestasi maka harus dihargai, diberikan reward. Tapi sebaliknya kalau misalnya ASN itu menimbulkan kerugian maka harus diberikan hukum atau punishment. Baik, waktu habis. Terima kasih banyak pasangan nomor urut 1. Minta tepuk tangannya Bapak Ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah. Telah disampaikan tanggapan dari pasangan nomor urut 1 terkait pertanyaan dari tim panelis yang ada. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya bersiap-siap untuk pasangan nomor urut 2, amplop yang sudah disiapkan oleh tim panelis. Baik, sama waktunya 2 menit. Mohon disimak pertanyaan yang ada. Merupakan pertanyaan dari visi misi pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, latar belakang terlebih dahulu sebelum pertanyaan. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pangan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana merupakan salah satu misi Anda. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi Anda untuk memenuhi dan menentukan skala prioritas program tersebut, serta dari mana sumber-sumber pendanaannya? Silakan. Berkaitan dengan ini, maka kami kembali kepada penamaan Selayar sebagai kabupaten kepulauan. Merupakan satu kesatuan antara daratan yang 6 kecamatan dan kepulauan yang 5 kecamatan. Tidak boleh ada kesenjangan. Harus ada pemerataan secara proporsional. Oleh karena itu, maka di sektor pendidikan harus ada langkah-langkah strategis untuk bisa meratakan. Akses pendidikan tidak boleh hanya dimiliki oleh warga Selayar yang ada di daratan. Oleh karena itu, maka pendidikan di wilayah kepulauan harus punya ciri khusus. Mungkin Indonesia hanya malu-malu mengatakan model pesantren, tapi boarding school, sekolah berasrama, agar orang tua di wilayah kepulauan itu punya kesemangat untuk menyekolahkan anaknya agar mereka punya bekal pendidikan. Demikian juga aspek kesehatan. Di aspek kesehatan tidak boleh tidak, warga kepulauan harus dapat mengakses kesehatan. Oleh karena itu kami sepakat dengan Pak Basli untuk menyediakan konsultasi gratis melalui sarana internet, melalui sarana digital, sehingga penyakit-penyakit yang bisa dikonsultasikan melalui media tidak perlu dikunjungi langsung. Tapi dalam waktu-waktu tertentu, kami akan menugaskan petugas kesehatan diikuti dengan peralatan yang memadai untuk berkunjung ke pulau-pulau melakukan pengobatan-pengobatan secara periodik berdasarkan kondisi, situasi, dan pasang surut musim yang ada di Selayar. Kemudian di aspek kesejahteraan seperti itu juga. Harus ada keseimbangan antara daratan dan kepulauan secara proporsional. Baik, terima kasih banyak. Pasangan nomor urut 2 dan juga pasangan nomor 1 telah menyampaikan gagasan dan tanggapannya. Baik, bisa minta tepuk tangannya sekali lagi karena kita akan melangkah ke segmen selanjutnya, di mana segmen keempat ini merupakan pertanyaan dari 8 tema yang diberikan seperti itu. Nah, pemirsa, saya tutup segmen ketiga ini dari Mao Zedong mengatakan bahwa politik adalah perang tanpa pertumpahan darah, sedangkan perang adalah politik dengan pertumpahan darah. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami tentunya. Tahun 2020 serta menciptakan kondisi yang kondusif, aman dan damai serta dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ayo ke TPS pada
tanggal 9 Desember 2020 dan pilihlah sesuai dengan hati nurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, mari kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar dengan aman dan damai. Ingat, Rabu tanggal 9 Desember 2020, gunakan hak pilih Anda untuk Selayar yang kita cintai. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama kami di debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2020. Terima kasih Anda masih bersama kami, baik itu untuk Anda yang menyaksikan melalui streaming YouTube di Kompas TV dan juga Tribun Timur. Kita berada di segmen keempat, ada 8 tema, subtema maksud kami, yaitu termasuk infrastruktur, ekonomi kerakyatan, layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan penduduk, serta pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi, serta peningkatan akses publik, di mana panelis telah menuangkan pertanyaan tersebut di dalam amplop ini dan akan ditanggapi oleh 2 pasangan calon. Semuanya akan memberikan tanggapan dan waktu yang kami berikan, sekali lagi Pak, 1 menit 30 detik. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kami persilakan kepada pasangan nomor urut 2 untuk memilih amplop pertanyaan yang sebentar setelah dijawab oleh pasangan nomor urut 2, pertanyaan yang sama juga akan dijawab oleh pasangan nomor urut 1. Jadi bukan tanggapan dari jawaban pasangan nomor urut 2, tapi jawaban Anda masing-masing dari pertanyaan yang ada. Baik, kami silakan yang pertama pasangan nomor urut 2, silakan Pak, pilih amplopnya. Ada A, B, C, D, dari situ saja Pak, saya pilihkan. B saja, B. B Pak ya. Baik, mohon disimak. Pasangan nomor urut 1 juga disimak. Waktunya 1 menit setengah. Wah ini betul-betul ya keras untuk ininya disegelnya. Baik, mohon disimak. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020 melaporkan bahwa kelambanan pelayanan administrasi kependudukan antara lain disebabkan oleh banyaknya syarat tambahan dan panjang serta tidak jelasnya waktu dan biaya proses pengurusan administrasi kependudukan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan program apa yang akan Anda lakukan untuk memudahkan dan memberikan kepastian waktu dan biaya dalam layanan administrasi kependudukan, khususnya masyarakat kepulauan terpencil? Pasangan nomor urut 2, waktu 1 menit setengah, kami silahkan. Terima kasih. Jadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, terkait administrasi pelayanan di Selayar ini dalam rangka pengurusannya ini sudah tidak ada biaya yang dikeluarkan. Kami mempunyai kebijakan di Kabupaten Kepulauan Selayar memerintahkan kepada Kepala Dinas Disdukcapil untuk berkunjung mengelilingi seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melakukan perekaman. Ya, karena kalau tidak seperti itu maka sangat berat beban yang ditanggung oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya yang berada di wilayah kepulauan, kalau mereka harus datang ke ibu kota kabupaten untuk melakukan perekaman. Oleh karena itu kebijakan ini sudah saya ambil semenjak saya menjadi bupati di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi mereka berkeliling membawa mesin ya untuk direkam. Selanjutnya ketika ada jaringan maka ini akan dilakukan pelaporan ke pusat, sehingga ketika ini sudah diokekan dan dicetak di kabupaten
maka pihak pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ini akan mengirimkan kembali kepada masyarakat yang ada di wilayah-wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga semua wajib KTP, wajib KK, akte di Kabupaten Kepulauan Selayar ini 100% sudah tercover oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, waktu habis. Terima kasih pasangan nomor urut 2. Kami silahkan pasangan nomor urut 1. Pertanyaan yang sama. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai filosofi dari pelayanan adalah kepuasan bagi stakeholder, satisfaction, ya. Oleh karena itu, kalau selama ini kita lebih mengenal dimensi pelayanan itu yang dilakukan secara stasioner, maka saatnya memang kita untuk bergerak dan dengan menggunakan layanan secara mobile, secara mobile. Dan ini tidak menimbulkan beban biaya bagi pemerintah pusat, karena memang sebenarnya pemerintah pusat itu sudah menggratiskan ya pelayanan KTP. Paling banter kalau misalnya kita memerintahkan pegawai untuk melakukan perekaman di pulau-pulau, itu kan mereka di backup dengan perjalanan dinas ya. Jadi secara minimal ada dua cara yang bisa kita tempuh. Yang pertama tetap menjalankan pelayanan secara stasioner, dan yang kedua adalah cara mobile dengan melakukan perjalanan dinas ke pulau-pulau guna melakukan perekaman sehingga kemudian bisa diproses lebih lanjut untuk menerbitkan KTP ini. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, silahkan. Yang disampaikan oleh Pak Basli tadi sebagai petahana tidak bisa ditanggapi Pak. Iya, tidak. Jawaban menyangkut saja Pak. masalah mendekatkan pelayanan. Intinya adalah bahwa ke depan yang dibentuk di desa adalah kita akan buat operator desa. Baik, waktu habis. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua kami persilakan kepada pasangan nomor urut 1 untuk memilih amplop yang ada. A, baik. Kami ingatkan sekali lagi bahwa dalam sesi keempat ini adalah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim panelis. Kita ke pasangan nomor urut 1. Mohon disimak juga pasangan nomor urut 2. Berdasarkan laporan kinerja reformasi birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB tahun 2019. Salah satu tantangan terbesar reformasi birokrasi pemerintahan daerah adalah pola pikir atau mindset dan pola budaya atau culture set pegawai yang sulit berubah. Pertanyaannya, bagaimana langkah strategi yang akan Anda lakukan untuk mendorong perubahan mindset dan culture set pegawai agar lebih responsif dan profesional dalam melayani masyarakat? Silakan pasangan nomor urut 1, durasi 1 menit 30 detik. Yang pertama adalah menunjukkan keteladanan, ya. Sebab sebagai seorang leader, ya, maka satu keteladanan jauh lebih bermakna daripada 1000 himbauan. Ini penting, ini satu. Nah, secara ex officio ya mereka itu akan mengikuti pemimpinnya, satu. Yang kedua, bagaimanapun juga dibutuhkannya namanya pembekalan. Sebab mungkin saja mereka itu berlaku demikian karena ketidaktahuan. Tetapi pada ujungnya nanti kalau upaya-upaya preventif seperti ini kurang mempan lagi secara berulang-ulang, maka akhirnya sah untuk melakukan tindakan represif, tindakan tegas sebagai seorang pemimpin. Dan seperti tadi saya gambarkan, sikap tegas dari seorang pemimpin ini dibutuhkan, ya, dibutuhkan. Dan dimensinya berganda. Yang pertama, kalau saya ulangi lagi, kalau dia berprestasi, ya kita hargai, kita berikan reward. Tetapi kalau dia nakal, ya bersalah, maka harus ditegur, bahkan dihukum. Sah itu tindakan. Dan gaya manajemen yang tepat memang sesuai para ahli selama ini adalah gaya yang situasional. Kalau kita mengenal 3 gaya dasar dalam kepemimpinan, gaya otoriter, demokratis, dan laissez-faire, maka kesimpulannya gaya yang paling tepat adalah gaya yang situasional. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih pasangan nomor urut 1. Selanjutnya kami silakan pasangan nomor urut 2, 1 menit 30 detik. Silakan. Terima kasih.
Berkaitan dengan ini, Basli Ali Saiful Arif telah menyiapkan program. Ada 3 program utama. Yang pertama, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik dengan meningkatkan kualitas SDM berbasis tupoksi, membentuk budaya kerja berbasis kinerja, dan membina karakter aparatur berbasis integritas. Ini yang paling mendasar. Kemudian program yang kedua, peningkatan kualitas fasilitas kerja. Gak mungkin ASN melaksanakan tugas pelayanan tanpa dukungan fasilitas kerja yang memadai. Dengan meningkatkan peralatan kerja berbasis beban kerja, meningkatkan fasilitas layanan berbasis elektronik atau digitalisasi pelayanan, serta meningkatkan fasilitas layanan berbasis kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pembentukan regulasi pelayanan publik dengan membentuk peraturan bupati atau regulasi tentang penyerahan kewenangan kepada perangkat daerah yang menangani perizinan, menyusun persyaratan dan mekanisme pelayanan, serta menyusun standar operasional prosedur SOP pelayanan. Sehingga dengan demikian, maka masyarakat yang dilayani akan mendapatkan kepuasan dari ASN yang mendapat tugas untuk memberikan pelayanan sebagaimana regulasi yang ada. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau dilanjutkan? Baik, cukup. Beri tepuk tangan tentunya untuk pasangan calon yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan nomor 2. Selanjutnya saya ke pertanyaan ketiga. Kami silakan paslon nomor 2 untuk memilih amplop pertanyaan. D. Baik. Disimak. Sekali lagi waktu 1 menit 30 detik. Seluruh arahan panduan debat ini akan dipandu oleh moderator dan segmen ini adalah memberikan jawaban dari pertanyaan. Mohon disimak. Saya ke paslon nomor urut 2. Salah satu problem dasar pendidikan daerah kepulauan adalah kurangnya pendidikan dan tenaga kependidikan, distribusi guru yang tidak merata dan minimnya sarana prasarana. Hal ini menjadi masalah serius yang harus segera dituntaskan, mengingat pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi. Pertanyaan, apa bentuk program dan kegiatan yang akan Anda lakukan untuk mengatasi problem tersebut dan berapa alokasi anggaran yang akan diberikan? Paslon nomor urut 2 kami silahkan. Alhamdulillah di Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun 2020 ini kami menganggarkan anggaran dalam rangka menangani masalah pendidikan ini di angka 22% daripada total APBD Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi ini di atas daripada kebijakan nasional terkait dengan porsi anggaran dalam rangka pendidikan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah menyempurnakan kurikulum belajar. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas guru ini dengan mengikutkan diklat, workshop dan seminar pendidikan agar meningkatkan SDM daripada para pengajar kita. Yang ketiga tetap kita mempersiapkan bantuan operasional sekolah. Yang keempat, menyediakan bantuan khusus bagi murid. Ini telah kita lakukan dengan memberikan program pemberian baju, sepatu, tas, buku secara gratis kepada seluruh murid di Kabupaten Kepulauan Selayar. Juga meningkatkan kualitas prasarana pendidikan, memperbaiki sekolah-sekolah terkhusus yang berada di wilayah kepulauan. Juga bagaimana memberikan akses internet kepada sekolah-sekolah yang ada di kepulauan. Saya kira ini yang kami lakukan. Baik, terima kasih. Pasangan nomor urut 2, kami berikan kesempatan yang sama. Pasangan nomor 1, 1 menit 30 detik. Silakan. Saya persilakan. Oh, ya. Alhamdulillah, kebetulan bicara persoalan pendidikan, saya mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar. Berbicara tentang layanan mutu pendidikan, yang pertama adalah bagaimana memperhatikan terkait masalah kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Waktu saya jadi Kadis Pendidikan, alhamdulillah beraneka ragam tunjangan
baik yang ada di provinsi maupun yang ada di Kementerian Pendidikan, itu bisa tersentuh kepada tenaga pendidik. Nah, tentunya terkait masalah tingkat kesejahteraan tenaga pendidik ini baru kita berikan kepada tenaga pendidik untuk bagaimana berbicara tentang mutu pendidikan. Nah, ke depan insya Allah Zainuddin Aji Sumarno akan mengembalikan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kepulauan Selayar, tenang maki saudara, tenang maki Bapak Ibu guru, doakan Zainuddin Aji Sumarno, apa yang kita tidak rasakan sekarang, insya Allah Zainuddin dan Aji Sumarno akan kembalikan menyangkut masalah kesejahteraan. Selanjutnya adalah terkait masalah waktu saya Kadis, ada yang namanya Akademi Maritim Kepulauan Selayar yang hari ini PD Bali. Tapi saya melihat fenomena keadaan dan kondisi yang ada hari ini sepertinya PD Bali yang ada di Selayar ini yang berstatus negeri seakan-akan bahwa akan hilang di peredaran Selayar. Insya Allah Zainuddin Aji Sumarno akan menghadirkan kampus di Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, waktu habis. Terima kasih banyak untuk pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 1. Minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Kita di pertanyaan nomor 3 dan melangkah ke pertanyaan keempat. Selanjutnya pertanyaan keempat. Saya silakan pasangan nomor urut 1 untuk memilih amplop yang ada. Masih ada C, E, F, G, dan H, Pak. C. B tadi sudah? C, baik. Charlie. Mohon disimak. Goals ketiga Sustainable Development Goals atau SDGs adalah mewujudkan kesehatan yang baik sejalan dengan sistem kesehatan nasional, di mana negara wajib menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang. Kepada pasangan nomor urut 1, pertanyaannya adalah, apa program dan kegiatan yang akan Anda lakukan agar terjadi percepatan pembangunan pada sektor kesehatan yang terjangkau, berkualitas dan berkelanjutan? 1 menit 30 detik, silahkan. Iya, terima kasih. Jadi memang salah satu misi kami adalah bagaimana meningkatkan akses pemerataan dan kualitas kesehatan yang dilakukan melalui modernisasi teknologi kesehatan, termasuk pelayanan sosial lainnya. Dan dalam konteks ini tentu termasuk bagaimana mengantisipasi pandemi COVID-19 yang selama ini cukup lama memenjarakan kita. Terkait dengan pelayanan kesehatan secara merata, ya memang sebenarnya di kecamatan ini sudah puskesmas. Yang barangkali kurang adalah tenaga medis, paramedis, dan dokter. Yang lebih dari itu juga sebenarnya yang penting kita lakukan adalah bagaimana mendisiplinkan mereka. Sebab di wilayah kepulauan justru selalu merasa kehilangan dokter, merasa kehilangan paramedis, sehingga hal itu perlu dibenahi ke depan. Bagaimana caranya mendisiplinkan mereka sehingga mereka betah di tempat. Salah satu cara adalah bagaimana mendekatkan puskesmas itu dengan dokter dan paramedis. Artinya kalau misalnya terdapat dokter atau paramedis yang berasal dari kepulauan, kenapa tidak kita prioritaskan mereka ditempatkan di kepulauan tersebut. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih pasangan nomor urut 1. Kami berikan kesempatan yang sama, pasangan nomor urut 2, silakan. Iya, saya kira untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar, terkhusus di wilayah kepulauan, memang ini harus mempunyai resep tersendiri. Ya, karena wilayah tempuh ini sangat berat karena harus melalui menyeberang daripada lautan. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan jaminan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar agar seluruh persoalan kesehatan masyarakat ini harus di-cover oleh pemerintah. Di samping itu tentunya kita harus memberikan tunjangan ya kepada para tenaga medis kita maupun para dokter agar tunjangan ini betul-betul mereka ini tidak mengalihkan lagi pandangan
Karena tidak bisa dipungkiri bahwa biasanya para dokter atau tenaga-tenaga medis ini juga mempunyai pekerjaan sampingan. Nah, ini harus kita melakukan, memberikan tunjangan yang maksimal agar mereka ini betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik. Di samping itu tentu kita harus memperbaiki ya sarana kesehatan yang ada di pulau-pulau, bagaimana membuatkan rumah dinas agar para medis, para dokter ini betul-betul mau tinggal di tempat tugasnya. Baik, waktu habis. Terima kasih banyak untuk pasangan nomor urut 2 dan juga pasangan nomor urut 1. 4 amplop yang telah dibuka tentunya masih ada 4 amplop. Kita akan kembali tidak lama setelah jeda pariwara berikut ini. Saya tutup sementara, kita all out membangun Selayar. Kutipan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tolak politik uang. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di debat publik kita, debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Selayar. Kita sudah berada di tengah dari perjalanan kita untuk putaran kedua ini dan kita masih berada di segmen keempat dan masih ada 4 pertanyaan yang tersisa tentunya. Kami kembali mengundang kepada pasangan calon untuk berdiri dan masih ada amplop, 4 amplop ini yaitu E, F, G, dan H. Waktu sama 1 menit 30 detik, 1 pertanyaan untuk semua pasangan calon. Untuk pertanyaan kelima, yaitu kami persilakan pasangan nomor urut 2 untuk memilih amplop pertanyaan. Ada E, F, G, dan H, Pak. F. F. Ya. Baik. Pertanyaannya adalah, perbedaan masyarakat melalui sektor ekonomi kerakyatan idealnya menjadi prioritas utama pembangunan. Ironisnya, pengembangan ekonomi masyarakat masih diperhadapkan pada masalah klasik seperti ketersediaan modal, perizinan usaha, minim inovasi, pemampatan teknologi, dan terutama aspek pemasaran. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi Anda untuk mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dari sisi kebijakan dan penganggaran, serta kemitraan pelaku pembangunan? Silakan, kami silakan nomor urut 2, 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih. Dalam kaitan ini, Basli Ali Saiful Arif akan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama, penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan. Kami punya program unggulan Gerbang Sari, seperti koperasi, badan usaha milik desa, dan kelompok usaha masyarakat, yaitu dengan melakukan pembinaan manajemen dan mutu produk, serta promosi pemasaran dengan sistem digitalisasi. Yang kedua, peningkatan keterampilan SDM masyarakat berbasis potensi lokal. Ini akan ada hubungannya dengan pengwilayahan komoditas. Setiap desa akan kita berikan prioritas untuk mengembangkan produk-produk yang akan menjadi jualan di desanya atau di desa-desa sekitarnya, yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan untuk mengelola komoditas yang ada di desanya. Yang ketiga, pengembangan ekonomi kreatif, yaitu melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan menggali budaya lokal dan potensi sumber daya alam lokal untuk dijadikan industri kreatif. Yang keempat, peningkatan akses terhadap permodalan. Pemerintah tidak boleh diam, harus memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya, yaitu dengan memfasilitasi badan usaha, kelompok atau perorangan untuk dapat kemudahan memperoleh modal, baik yang bersumber dari CSR maupun kredit perbankan. Terima kasih. Baik,
Tersisa 4 detik, nampaknya sudah selesai. Terima kasih. Baik, saya ke pasangan nomor urut selanjutnya, nomor urut 1, pertanyaan yang sama, silahkan. Kasih, jadi sebenarnya di daerah itu disiapkan perusahaan daerah atau perusda yang namanya berdikari. Di desa ada BUMDes ya. Kalau saja perusda ini dan BUMDes ini menjalankan perannya secara efisien dan efektif, saya percaya bahwa itu akan bisa mengatasi segala permasalahan di masyarakat ya, terutama di bidang perekonomian. Nah, kaitan dengan berdikari misalnya, sebagai suatu lembaga ekonomi kerakyatan, ya mestinya kan dia bisa mengendalikan harga ya, terutama terkait dengan komoditas andalan masyarakat. Nah, justru selama ini saya melihat tidak fungsional seperti itu. Oleh karena itu ke depan ini PD Berdikari kita harus efektifkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Sama halnya dengan BUMDes ya. Nanti akan kita ciptakan sinergitas antara PD Berdikari dengan BUMDes sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat terutama terkait dengan pengendalian harga itu bisa teratasi melalui perusda ini ya. Sebab memang perusahaan daerah itu disiapkan oleh undang-undang untuk bisa untung atau kemungkinan juga rugi ya. Dan itu dianggap sah oleh pemeriksa BPK secara fungsional. Ya. Baik. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih banyak pasangan nomor urut 1 dan 2. Minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Pertanyaan nomor 5 dan masih tersisa tentunya 3 pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Kami silakan kepada pasangan nomor urut 1 untuk memilih amplop. Ada E, G, dan H, Pak. G. G, baik. Apa kepanjangannya Pak? Ini main kepanjangan-kepanjangan ya dari huruf-huruf yang ada. Baik, next. Kita ke pertanyaan, mohon disimak. Kepulauan Selayar memiliki presentasi penduduk miskin terbesar keempat di Sulawesi Selatan. Hal ini tentu menjadi agenda yang wajib diselesaikan oleh pemerintah daerah. Sesungguhnya dengan sumber daya alam yang melimpah baik di darat maupun di laut, adalah potensi besar untuk dikelola dan dikembangkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda memanfaatkan sumber daya alam di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menurunkan persentase kemiskinan tersebut? Baik, silakan. Ya, sangat menarik. Ternyata Selayar urutan keempat. Kalau saya lihat data beberapa tahun yang lalu, Selayar itu berada di urutan kedua terkait persoalan pertumbuhan ekonomi. Ya, lu juara 1 karena di sana ada tambang. Nah, padahal Selayar ini beraneka ragam potensi. Yang saya katakan tadi, bicara persoalan keperusahaan ada di Selayar. Bicara persoalan pertambangan ada di Selayar. Bicara persoalan perikanan kelautan ada di Selayar. Semua pulau dikelilingi oleh perikanan kelautan. Ke depan, apalagi bicara pertanian. Nah, artinya apa? Ke depan insya Allah Zainuddin Aji Sumarno, segala upaya potensi yang ada di benak pikiran Zainuddin Aji Sumarno akan kita gerakkan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah potensi beras yang ada di Pulau Jampea. Beberapa titik wilayah yang ada di Pulau Jampea mengatakan bahwa kemarin kenapa beras kami ini surplus. Hari ini pertanyaannya besar, kenapa tidak surplus? Insya Allah beras Jampea, Zainuddin Aji Sumarno terpilih, akan kita jadikan brand juga bahwa ternyata Selayar punya potensi pertanian khususnya beras. Apalagi bicara persoalan kopra. Kopra ini yang menjadi produk anggalan Kabupaten Kepulauan Selayar. Terima kasih. Habis. Terima kasih paslon nomor urut 1. Pertanyaan yang sama kami tujukan kepada pasangan nomor urut 2. 1 menit 30 detik dimulai. Alhamdulillah Kabupaten Kepulauan Selayar ini tingkat daripada income per kapita masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar ini 47.500.000. Tertinggi di wilayah selatan berada di nomor 9
di Provinsi Sulawesi Selatan dari 24 kabupaten kota. Nah, tentu salah satu indikator kemiskinan adalah tingkat pengeluaran daripada rumah tangga tersebut. Nah, berbicara terkait tingkat pengeluaran di Kabupaten Kepulauan Selayar, memang pengeluaran masyarakat Selayar ini sangat minim karena hampir semua aspek kehidupannya itu sudah tercover oleh program gratis yang dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ada bedah rumah, ada tunjangan jompo, ya, ada bantuan kepada anak cacat, anak yatim, ada bantuan pangan, ya, bantuan non pangan, bantuan tunai dan segala macam bantuan. Oleh karena itu, ke depan kita harapkan investasi yang masuk ini di Kabupaten Kepulauan Selayar, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami telah berkomitmen dengan semua investor bahwa 80% tenaga kerja masyarakat Selayar ini akan tercover dalam kegiatan-kegiatan pembangunan investasi yang masuk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya yakin dan percaya bahwa ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang ujung-ujungnya nanti memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik. Baik, waktu habis. Terima kasih banyak pasangan nomor urut 2 dan nomor 1 telah memberikan tanggapannya terkait sektor yang ada, termasuk dari pertanyaan yang ada di sektor ekonomi ini, di subtema yang ada. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 7. Setelah tadi yang pertama paslon nomor urut 1, selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk memilih 2 amplop yang tersisa, E atau H. H, baik. Oke, ini harus dibuka dengan baik, tersegel. Oke. Mohon disimak juga pasangan nomor urut 1. Salah satu prinsip perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah aksesibilitas terhadap layanan publik. Kesenjangan layanan tersebut juga dialami di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk implementasi program layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yang akan Anda lakukan? Paslon nomor 2, 1 menit 30 detik, silakan. Baik, makasih. Sebenarnya BAS, khususnya Pak Basli, telah melakukan pengembangan akses di segala sektor dan akan terus meningkatkan dengan berdasarkan kepentingannya, termasuk dan terutama tadi disabilitas. Yang pertama, peningkatan akses berdasarkan kebutuhan daerah, yaitu akses untuk kepentingan transportasi, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta ketentraman dan ketertiban umum. Yang kedua, peningkatan akses berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan air bersih serta sanitasi. Yang ketiga, peningkatan akses berdasarkan kepentingan layanan umum seperti administrasi kependudukan, perizinan, infrastruktur listrik, dan telekomunikasi. Di antara pelayanan-pelayanan inilah kami akan fokus untuk memperhatikan seperti yang diungkap tadi dalam pertanyaan disabilitas. Kita akan identifikasi di wilayah mana saja terjadi, memberikan pemberdayaan kepada mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga BLK ini akan sangat proporsional dan profesional untuk memberikan pelatihan kepada seluruh masyarakat, terkhusus dan terutama kepada disabilitas ini sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan serta kelemahan yang dimiliki. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kita ke pasangan nomor urut 1 dengan pertanyaan yang sama. Silakan Pak, 1 menit 30 detik. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara data, mungkin di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlalu banyak ya penyandang disabilitas. Tapi seiring dengan fungsi pemerintahan, terutama terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan, tetap kita harus antisipasi. Ya. Datanya tetap ada, walaupun tidak terlalu signifikan ya. Nah, oleh karena itu, sambil mengidentifikasi mereka secara akurat, secara lengkap, saya pikir yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana memberdayakan dengan cara memberikan keterampilan kepada mereka. Ya. Karena terus terang saja
saya tahu salah seorang di antaranya itu penyandang disabilitas dan punya keterampilan untuk membuat souvenir ya. Ini berkorelasi dengan Selayar sebagai daerah tujuan wisata. Nah, selain itu, dalam kaitan dengan fasilitas publik, ke depan ini perlu kita menyediakan sarana khusus ya untuk mereka, sehingga tidak terdesak oleh orang-orang yang normal. Intinya bahwa mereka itu adalah masyarakat kita juga, dan kita harus berikan perlakuan secara istimewa. Ya. Dan dengan demikian nantinya mereka tidak merasa sepi dalam keramaian. Saya kira ini yang penting. Terima kasih. Baik, masih ada 9 detik, mungkin ingin ditambahkan? Baik, sudah selesai Pak? Baik, beri aplaus tentunya untuk pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2. Pertanyaan nomor 7 sudah dijawab. Dan pemirsa, maaf ini masih tersisa 1 amplop. Jadi otomatis pasangan nomor urut 1 terlebih dahulu akan menjawab pertanyaan amplop H yang sudah yang sudah disiapkan. Baik, mohon disimak pasangan nomor urut 1, kesempatan pertama kami berikan. Luasan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kepulauan Selayar mencapai 111,10 hektar. Situasi ini telah membentuk semacam etalase kemiskinan di kawasan permukiman pesisir yang ditandai dengan minimnya ketersediaan layanan air bersih, persampahan, dan sanitasi lingkungan. Pertanyaannya adalah, mohon disimak, bagaimana strategi Anda mendorong kolaborasi para pihak untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan penanganan kawasan tersebut? Pasangan nomor urut 1 kami silahkan. Terima kasih. Jadi benar adanya, secara faktual, memang masyarakat Selayar itu pada umumnya kesulitan air bersih, terutama di kepulauan ya. Tetapi dalam pemikiran kami ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah dengan kebijakan membuat sumur bor dalam satu dusun. Itu sepanjang tersedia air bersih. Tapi terus terang saja secara kondisional pula di Selayar tidak seluruhnya memiliki air bersih. Taruhlah di Desa Karumpa, di sana murni air laut. Sehingga kalau toh misalnya kita memilih alternatif lain, bisa saja dengan cara penjulingan air laut menjadi air bersih. Tapi barangkali ini adalah sesuatu yang agak mahal, sehingga bukan tidak mungkin pula kita mengambil kebijakan dengan menyediakan PDAM terapung. Artinya apa? Di sekitar Karumpa sebagai contoh, ada Pasilambena, ada Latokdo yang memiliki air bersih. Dan dengan demikian, cukup kita menyediakan sarana pengangkutan dari jarak yang dekat itu sehingga bisa terpenuhi air bersih. Nah, persoalan yang menyangkut dengan lingkungan, saya kira ini terutama kita harus membangun kesadaran masyarakat ya. Di samping ya pemerintah sendiri menunjukkan keteladanan ya. Dan apabila kesadaran ini terbangun, saya kira tidak akan susah lagi untuk kita menangani persoalan lingkungan. Baik, waktu habis. Terima kasih banyak pasangan nomor urut 1. Kesempatan yang sama kami berikan kepada pasangan nomor urut 2. 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih. Saya Ketua Forum BKM Kabupaten Kepulauan Selayar. APBD tidak bisa untuk mendanai sesuatu daerah kumuh yang tidak berdasarkan SK Bupati. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan tadi, maka ke depan Basli Ali Saiful Arif akan melaksanakan prinsip KIS dengan 1 S. Inilah sinergi. Sinergi ditopang oleh 3 kata kunci: koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi bukan hanya anggarannya, juga programnya, juga tenaganya, juga kegiatannya. Dan ini bisa dilakukan untuk semua stakeholders, termasuk CSR yang ada di BUMN,
yang ada di lembaga perbankan, yang ada di pegadaian, yang ada lembaga-lembaga yang ada di Selayar, termasuk organisasi-organisasi keagamaan. Tidak mustahil. Jadi dana dari dinas, dana dari kelurahan, dana dari organisasi, dana dari BKM sendiri itu akan kita laksanakan untuk menangani kawasan kumuh dengan prinsip KIS. Baik, habis waktu. Terima kasih banyak pasangan nomor urut 2 dan pasangan nomor urut 1. Bisa minta tepuk tangannya tentunya. Segmen 4 ini ada 2 tahapan dan mereka sudah memberikan seperti apa jawaban serta gagasan serta solusi yang ingin diberikan pemirsa. Kita sebentar akan kembali ke segmen 5, di mana segmen 5 ini merupakan debat antara calon bupati dan segmen selanjutnya adalah debat antara calon wakil bupati. Saya ingin menutup segmen ini dengan sebuah quote, dalam demokrasi, politik adalah seni membuat orang percaya bahwa ia memimpin. Dari Louis Lazarus. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Silakan minum, Pak. Enggak, ambil juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Adi Nuryadin Sucipto SHMH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Selayar. Mari kita jadikan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi pilkada yang damai, aman dan berintegritas dengan mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dengan tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Tolak politik uang, ikuti hati nurani Anda demi Kabupaten Kepulauan Selayar yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saatnya bebas menentukan pilihan. Hadapi nerima sodok. Tolak politik uang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020. Kita berada di segmen 5. Segmen ini merupakan debat antara calon bupati, di mana calon bupati yang satu akan bertanya ke calon bupati yang lain, kemudian ada jawaban dan kemudian tanggapan akan diberikan. Kami juga mempersilahkan kepada wakil bupati untuk tetap mendampingi karena siapapun yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat, wakil bupati lah yang juga akan mendampingi mereka tentunya. Baik, untuk segmen kelima ini saya bacakan aturan mainnya seperti juga yang sudah dijelaskan di awal. Untuk segmen ini akan diberikan waktu 5 menit, di mana adapun komposisinya adalah bertanya 1 menit setengah dan kemudian menjawab 2 menit setengah atau 2 menit 30 detik. Kemudian menjawab adalah kami menanggapi setelah menjawab, ini kemudian menanggapi 1 menit. Jadi aturan mainnya adalah misalnya paslon 1 bertanya ke paslon nomor 2, ini paslon nomor 1 bertanya selama 1 menit setengah, kemudian paslon 2 menjawab 2 menit setengah, kemudian kembali paslon nomor 1 memberikan tanggapan. Kami tekankan bahwa dalam debat ini pertanyaan yang diberikan adalah yang berkaitan dengan visi misi calon bupati dan juga terkait tema yang ada. Kami tekankan sekali lagi kepada calon bupati. Baik, untuk sesi ini kami persilakan yang pertama paslon 1 untuk memberikan pertanyaan ke paslon nomor 2. Waktu 5 menit, perhatikan timer. Kami persilakan kepada pasangan nomor urut 1 untuk bertanya, waktu dimulai pada saat kata pertama dikeluarkan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya mencermati visi misi dan program paslon 2,
beberapa di antaranya merupakan program gratis ya. Betapapun juga saya ingin menyarankan bahwa yang sudah digratiskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya idealnya jangan lagi menjadi program, karena malah dipertanyakan kalau tidak gratis. Itu satu. Yang kedua, implikasi dari program gratis selama ini justru diantaranya memanjakan masyarakat ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana menyikapi side effect yang ditimbulkan dari program gratis ini, yang kemudian masyarakat itu menjadi manja, siang malam berpikir yang bantuan-bantuan gratis dan sebagainya. Belum lagi persoalan ini kadang-kadang tidak prosedural. Saya membaca ada kesan seperti ya, maaf ekstrim barangkali saya katakan seperti ada like and dislike ya. Oleh karena itu dua hal utama, bagaimana menyikapi implikasi yang ditimbulkan yang memanjakan masyarakat, dan bagaimana prosedur atau kriteria yang diperkenankan untuk memperoleh bantuan gratis. Terima kasih. Baik, masih ada waktu 12 detik Pak, langsung menjawab. Baik, ingin langsung menjawab Pak, ditahan dulu waktunya, masih ada waktu 5 detik. Baik, oke, pertanyaan telah selesai dari paslon nomor 1. Kami silakan paslon nomor 2 untuk menjawab 2 menit 30 detik. Ya, terima kasih Pak Zainuddin atas pertanyaannya. Jadi saya kira program gratis ini yang oleh pemerintah pusat memang telah digratiskan. Ini yang kita gratiskan adalah pengurusannya. Ya. Karena seperti kita ketahui tadi bahwa wilayah kita ini kan memang sebuah wilayah yang aksesnya ini sangat sulit. Sehingga kalau masyarakat yang harus datang ke ibu kota, ini kan mereka harus meninggalkan, mereka punya pekerjaan, mereka harus meninggalkan keluarga, dan ketika datang ke ibu kota untuk mengurus, ini kan ada biaya-biaya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat, sehingga kita sebagai orang yang dipilih oleh masyarakat ini harus memberikan solusi terkait dengan pengurusan itu. Ya, jadi bukan pembuatannya yang gratis, tetapi pengurusannya ini kita gratiskan. Yang kedua, kenapa ada program-program ya yang gratis-gratis? Ini bukan sebenarnya untuk memberikan masyarakat itu menjadi manja, tetapi tidak lebih bahwa masyarakat kita ini sebagai sebuah kemenangan di dalam pilkada, maka masyarakat itu juga harus merasakan kemenangan dalam bentuk program. Jadi dalam sebuah pilkada itu harus ada 2 pemenang. Yang pertama terpilih bupati dan wakil bupati, yang kedua masyarakat juga harus jadi pemenang dengan berbagai macam program gratis yang diberikan kepada masyarakat. Misalnya perbaikan daripada bedah rumah. Di Selayar ini sudah 3.000 lebih rumah yang dibedah oleh pemerintah Kabupaten Selayar, yang mestinya ini masyarakat harus mengeluarkan uang yang sudah setengah mati mereka kumpulkan. Nah, sebagai kita orang yang dipilih oleh masyarakat, kita ambil beban itu dan kita anggarkan melalui APBD. Bagaimana masyarakat dengan beban-beban lainnya, misalnya mereka operasi yang dulunya tidak gratis, alhamdulillah sekarang karena mereka juga harus merasakan kemenangan daripada sebuah proses pilkada, maka pemerintah menganggarkan 30 miliar untuk membackup ya bagaimana kesehatan gratis dari seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, bahkan rujukan sampai ke Makassar itu pun digratiskan. Terkait dengan persoalan data ini muncul dari kepala desa. Baik. Dan diverifikasi oleh dinas terkait. Baik, waktu habis, terima kasih. Silakan tanggapannya paslon calon bupati nomor 1 menit kami silakan. Iya, saya berpikir bahwa perlu kita membuat kajian yang lebih dalam lagi. Sebab kita sesungguhnya berharap di ujung sana, kita berharap masyarakat ini memiliki jiwa kemandirian. Tetapi kalau dari tahun ke tahun justru yang berkembang adalah program gratis, malah alamatnya adalah kemanjaan. Kita berharap mereka mandiri ya, dan pada ujungnya mereka itu adalah memiliki kemampuan untuk mengurus diri sendiri dan keluarganya. Jadi oleh karena itu saya bukan menolak yang namanya program gratis, tetapi marilah dari tahun ke tahun dilakukan pengurangan-pengurangan, dan sebelumnya itu harus ada evaluasi. Jangan sampai
malah yang diberikan program gratis ini malah tambah miskin, tambah melarat ya. Jadi harus ada evaluasi, dan barangkali itu adalah hal yang kurang dilakukan selama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Paslon 1 dan waktu telah habis. Terima kasih untuk pertanyaan, jawaban dan juga tanggapan yang diberikan. Kesempatan yang sama kami berikan kepada pasangan nomor urut 2, calon bupati nomor urut 2 untuk bertanya ke calon bupati nomor urut 1. Waktu yang sama kami silahkan. Yang saya hormati Pak Zainuddin, saya melihat bahwa program-program sesuai dengan visi misi ini sangat banyak. Berdasarkan pengalaman saya sebagai bupati, tentu kita bersama-sama sebagai pemerintah di Kabupaten Kepulauan Selayar, tentu di dalam memakai anggaran yang dipersiapkan oleh pemerintah, yang paling pertama adalah bagaimana membuat payung hukum, ya, bagaimana membuat regulasi sehingga apa yang menjadi program kita ini bisa berjalan. Selanjutnya tentunya dengan anggaran-anggaran yang saya menganggap ini akan sangat besar, bagaimana memberikan keyakinan ya kepada pihak DPRD ya agar apa yang menjadi program ini bisa berjalan ya, karena sepengetahuan saya bahwa dukungan daripada DPRD ini sangat minoritas. Di samping itu ya tentunya dengan anggaran-anggaran ini masa kerja kita ini kan cuma 3 tahun lebih, dengan regulasi yang kemungkinan tidak berubah. 2024 akan berlangsung pilkada. Nah, bagaimana kira-kira strateginya agar program ini semua bisa berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan waktu 3 tahun setengah. Baik, waktu habis. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum dijawab, saya ingatkan kepada audiens yang ada di ruangan ini untuk tidak memberikan respon ataupun mengeluarkan suara pada saat pasangan calon ini memberikan pertanyaan, jawaban ataupun tanggapan. Kami silakan pada saat semua selesai memberikan, baik itu tepuk tangan, kami persilakan dan dipandu oleh moderator tentunya. Baik, kami persilakan ke pasangan nomor, maksud kami ke calon bupati nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Waktu 2 menit 30 detik. Terima kasih. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai pemerintahan daerah, adalah sinergitas antara bupati dengan DPRD. Saya berharap kita berangkat dari kata-kata sinergitas ini, kerjasama yang baik ya. Nah, kemudian sudah tentu bahwa dalam prinsip-prinsip penganggaran kita akan berpayung kepada peraturan perundangan yang lebih tinggi, kita berpayung kepada ketertiban umum, dan tentu saja kita menggunakan kebijakan-kebijakan yang rasional. Oleh karena itu, kalau sudah segala upaya yang ditempuh sesuai hukum, sesuai pertimbangan rasional, maka kita ajukan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan DPRD, saya pikir saya akan ajak mereka untuk berpikir tentang kerjasama dan soal harga diri ya. Jadi tidak boleh juga DPRD begitu mudah untuk menolak suatu usulan anggaran dari eksekutif ya. Kalau ditolak, apa alasannya ya? Mana pelanggaran hukumnya, mana pelanggaran ketertiban umum ya, dan mana pula pertimbangan yang dianggap tidak rasional. Saya pikir sekitar itu kita akan bicara. Kita ini semua orang dewasa, orang-orang kepercayaan masyarakat ya. Jadi janganlah justru menunjukkan potensi ketidakbersamaan dalam kerjasama ini. Sekali lagi, undang-undang menggarisbawahi pemerintahan daerah adalah bupati dan DPRD. Oleh karena itu tidak persoalan menyangkut mayoritas atau minoritas ya. Persoalannya ada persoalan bagaimana hukumnya. Kalau hukum bicara ke kanan, ya kita ke kanan semua. Nah, yang kedua, kalau misalnya terjadi kevakuman hukum, maka yang digunakan adalah nalar, pertimbangan baik atau buruk, bukan semaunya. Tidak boleh orang subjektif dalam tindakan, apalagi anggota dewan yang terhormat. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi saya pikir ke depan ini kalau Zainuddin Haji Sumarno menang, insya Allah menang,
ya pasti bisa kerjasama dengan baik dengan DPRD. Terima kasih. Baik, 5 detik terakhir, nampaknya sudah selesai jawaban yang diberikan. Saya ke pasangan calon nomor 2 untuk berikan tanggapan 1 menit, silahkan. Jadi hal yang paling sangat penting di sini menurut saya adalah bagaimana mewujudkan apa yang menjadi visi daripada pasangan SAS. Regulasi 3,5 tahun, saya kira ini sangat berat. Karena di tahun pertama saja pemerintahan ini sudah bukan pasangan ini yang memprogramkan APBD. Masuk tahun kedua baru kita mau programkan, terus baru kita mau berbicara dengan DPRD. Masuk tahun ketiga orang sudah berbicara pilkada lagi. Jadi saya pikir ini hal-hal yang perlu menjadi pemikiran daripada pasangan SAS ke depan apabila diberikan amanah untuk mencarikan solusi, ya, bagaimana agar di 2 tahun lebih masa kepemimpinan ini janji-janji ini bisa terpenuhi oleh pasangan SAS. Terima kasih. Baik, waktu habis. Baik, terima kasih banyak untuk pasangan nomor 2 yang telah memberikan tanggapan. Kita beri aplaus tentunya untuk calon bupati, 2 calon bupati ini, antara calon bupati nomor urut 1 dan nomor urut 2 sudah memberikan tanggapan. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan kembali di segmen selanjutnya karena kami juga akan memberikan kesempatan yang sama ke wakil bupati tentunya. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Silakan minum, Pak. Wakil iya. Kan hak pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Kembali bersama kami tentunya di debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan pemirsa, untuk Anda yang masih menyaksikan bersama kami, terima kasih tentunya melalui streaming YouTube, Kompas TV, serta Tribun Timur. Dan di segmen ini kita memberikan kesempatan kepada Wakil Bupati untuk saling bertanya, memberikan jawaban dan juga tanggapan. Aturan main yang sama, yaitu 5 menit, 1 menit 30 detik untuk pertanyaan, 2,5 menit untuk memberikan jawaban, dan 1 menit untuk memberikan tanggapan. Di segmen ke-6 ini kami persilakan pertama kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada Wakil Bupati nomor urut 1, kemudian selanjutnya pasangan nomor urut 2 memberikan tanggapan. Kami persilakan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk berikan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih. Ada 6 bidang yang ditetapkan standar pelayanan minimalnya. Salah satu diantaranya adalah bidang atau sektor kesehatan. Bagi Selayar ini berat karena terdiri dari wilayah pulau-pulau. Akan lebih berat lagi pada persoalan yang juga turut dinilai sebagai salah satu indikator persoalan stunting.
ini masih agak asing bagi warga masyarakat di Selayar. Dalam kaitan itu kami mohon kepada Pak Haji Sumarno, barangkali malam ini bisa menjadi penyuluh untuk menerangkan kepada masyarakat Selayar yang mengikuti acara debat ini, apa pengertian stunting, apa penyebabnya, bagaimana kondisi 2018-2019, bagaimana upaya untuk mencegahnya, dan bagaimana upaya untuk menanganinya, agar masyarakat ikut terlibat di dalam menangani, dalam pencegahan dan penanganan persoalan stunting yang menjadi salah satu indikator pada aspek kesehatan yang juga setiap tahun selalu dievaluasi standar pelayanan minimalnya. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, waktu habis. Silakan jawaban dari pasangan nomor paslon jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 1. Silakan. Terima kasih Pak Saiful Arif. Menyangkut masalah penanganan stunting, memang akhir-akhir ini ya, jika kita melihat penganggaran yang ada di desa terkait untuk mengatasi pencegahan stunting yang ada di desa, seolah-olah bahwa penganggaran ini agak kurang, minim ke sana. Nah, mestinya dinas terkait yang dalam hal ini dinas PMD, pencegahan stunting ini sangat penting, apalagi terkhusus di wilayah kepulauan, Pak. Bagaimana pencukupan pengasupan gizi kepada anak-anak yang ada di pulau. Nah, tentunya kalau Zainuddin Haji Sumarno yang terpilih ya, terkait masalah penanganan stunting ini yang menjadi sangat serius buat kami memang. Kenapa? Pertumbuhan anak-anak yang ada, apalagi kecukupan gizi yang ada, melihat dengan persoalan ekonomi yang ada di Selayar ini memang sangat serius, memang perhatian kami ke depan. Kenapa? Sepertinya penganggaran dana desa ini lebih dititik fokuskan kepada persoalan infrastruktur, tidak dititik fokuskan kepada persoalan pemberdayaan. Ada anggaran pemberdayaan, tapi juga dialokasikan terhadap pengadaan barang, tidak di dalam proses penanganan stunting ini. Nah, sehingga kalau ini terus menerus tanpa perhatian pemerintah, yang dalam hal ini bupati selaku pemangku jabatan yang akan mengeluarkan kebijakan, tidak mengintervensi dinas khususnya pemberdayaan, bahwa penanganan stunting untuk peningkatan gizi ini juga yang terpenting, bahwa bagaimana ibu-ibu PKK ke depan ini harus bergerak. Baik. Dalam hal ini. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih banyak calon wakil bupati nomor 1. Kami minta tanggapan 1 menit dari calon bupati nomor urut 2. Silakan. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Haji Sumarno. Cuman sangat sayang karena tidak lengkap sebagaimana pertanyaan yang kami kemukakan, agar masyarakat Selayar bisa memahami stunting seperti mana yang kita dapatkan referensinya. Definisi sederhananya adalah gagal tumbuh, sehingga tingginya tidak sesuai dengan umurnya karena faktor gizi. Kita tidak boleh menafikan dan mengabaikan prestasi yang sudah dicapai oleh Pak Basli dengan Pak Zainuddin pada periodenya. 2018, 2019 kami buka data, di 2019 itu sudah tercapai penanganan 46,0%. Di 2019 sudah maju tinggal 32,7% yang tidak tertangani. Nah, selanjutnya ini yang akan kita tuntaskan dalam periode kami, Basli Ali Saiful Arif, dengan upaya pencegahan dan upaya penanganan.
Baik, waktu habis. Terima kasih banyak calon wakil bupati nomor urut 2 tentunya. Saya minta tepuk tangannya terlebih dahulu, kayaknya ini semangatnya harus di-up lagi. Baik, kesempatan yang sama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut, calon wakil bupati nomor urut 1 untuk bertanya ke calon wakil bupati nomor urut 2. Silahkan. Terima kasih yang saya hormati Bapak Saiful Arif. Pasangan calon bupati, wakil bupati Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2020 ini sangat unik dan menarik. Karena rata-rata pemain lama. Saya 2015 calon bupati, Pak Saiful calon bupati juga. Ya, tentu banyak ide, konsep, gagasan kemarin yang luar biasa yang mencoba kita bagaimana meyakinkan rakyat bahwa kalau saya terpilih ini programnya. Nah, ada yang menarik buat saya khususnya Pak Saiful. Kemarin mengatakan bahwa capek Mak jadi wakil bupati. Dari tadi, dari tema besar kita terkait masalah pemerataan, pembangunan, ya, terkait antara wilayah dan kepulauan. Kira-kira peran Bapak yang tadi lebih aktif saya mengikuti pertanyaan yang diberikan menyangkut masalah pendidikan, menyangkut masalah kesehatan. Saya paham dan sadar bahwa tugas kita hanya membantu bupati. Kira-kira apa yang ada pada Bapak ketika Bapak mantan kepala Bapeda, Pak Bupati harus kita laksanakan seperti ini. Bupatinya tidak merealisasikan. Nah, ini menyangkut masalah kemaslahatan masyarakat. Pertanyaannya adalah apa yang akan Bapak berikan pertimbangan kepada Bupati nanti. Waktu habis. Terima kasih. Baik, silakan jawaban paslon nomor urut 2. Baik, makasih Pak Haji. Saya wakil bupati mendampingi mertuanya Pak Haji 5 tahun. Mohon. Wakil bupati itu membantu bupati. Kalau tidak bisa membantu bupati, jangan ada wakil bupati. Ada di sekda, ada di staf ahli, ada di asisten, ada di kepala dinas teknis. Sebagai pembantu bupati, maka dia harus cepat, tapi secepat-cepatnya tidak boleh mendahului. Sebagai bupati harus pintar, tapi sepintar-pintarnya wakil bupati tidak boleh menggurui. Sebagai wakil bupati harus tajam menganalisa semua persoalan. Kenapa macet? Apa persoalannya? Di mana letak gagalnya? Tapi setajam-tajamnya tidak boleh melukai. Itulah yang saya mainkan selama 5 tahun mendampingi Pak Sahrir. Saya katakan capek mau menjadi wakil bupati, kamu tahu nggak jadi bupati. Tapi realita menyatakan lain. Surveiku tinggi sekali. Mohon dijawab pertanyaannya. Ya. Oleh karena itu, untuk memberikan bantuan, support dan pertimbangan kepada Pak Bupati, saya akan berikan berdasarkan kondisi real di lapangan. Persoalan pendidikan di kepulauan, persoalan kesehatan, persoalan kesejahteraan akan kita berikan. Manfaatkanlah ruang wakil bupati untuk memberikan saran, pertimbangan dan masukan. Keputusan terakhir kembali kepada Pak Bupati. Disitulah bersinerginya antara bupati dan wakil bupati untuk saling mengisi. Karena seperti yang diungkap oleh Pak Zainuddin tadi, ada 5 fungsi pemerintahan, paling tidak 3. Pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan. Pada soalan pembangunan silahkanlah bupati, untuk sebagian besar waktunya digunakan untuk itu. Persoalan pelayanan kami akan berbagi. Persoalan pemberdayaan itu yang saya ambil alih sebahagian besar, supaya nanti kebijakan yang akan ditelurkan oleh Pak Bupati sudah sebahagian besar dipertimbangkan oleh wakil bupati dalam pertimbangan realistis kondisi real di lapangan. Masih ada waktu? Cukup 18 detik. Baik, kami persilakan calon wakil bupati nomor 1 menit. Menanggapi. Terima kasih atas tanggapannya. Pada prinsipnya Pak Zainuddin jadi bupati, Haji Sumarno jadi wakil bupati. Dalam setiap proses pemimpin apapun yang kita ucapkan adalah sebuah keputusan dan itu kebijakan. Kalau Pak Zainuddin jadi bupati, artinya apa? Apapun yang kita ucapkan harus sesuai dengan sikap, perilaku dan tingkah laku kita. Seperti itu. Sehingga tugasnya wakil bupati
selain membantu adalah bagaimana mengawasi semua proses berjalannya ini pemerintahan. Contoh ketika ada sebuah proyek pembangunan, ada yang keliru, tugasnya wakil bupati sampaikan ke Pak Bupati. Pak Bupati mungkin bisa diingatkan itu sana ya, karena ada kekeliruan. Ya, intinya bahwa satu kata satu perbuatan harus sama dengan Baik, sikap. waktu habis. Terima kasih banyak calon wakil bupati nomor urut 1 dan nomor urut 2 tentunya. Baik Bapak Ibu, kita sudah sesi untuk calon wakil bupati dan juga calon bupati tadi. Ini luar biasa sekali pemaparan yang ada, tapi kita akan kembali mohon disiapkan untuk closing statement masing-masing dari dua pasangan calon ini. Tapi untuk segmen ini saya ingin menutup kutipan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Perlu kompas dalam berpolitik. Salah satunya akal sehat, kadang harus lawan arus, tetapi batin tenang. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, masih di Kompas TV tentunya. Baik, silakan minum Pak. Dengan penuh kerendahan hati, atas nama lembaga mengajak kita semua, khususnya para pemilih, menjaga nilai dan budaya lokal, mengedepankan nilai-nilai agama sebagai fondasi dasar berpilkada dan fondasi nilai-nilai yang akan kita kuatkan dalam pesta demokrasi. Selamat menyongsong pelaksanaan pilkada. Mari kita jaga silaturahim kebersamaan ini untuk Selayar yang lebih berintegritas ke depan lewat ajang pilkada. Ada hal yang baru di dalam pemungutan suara di TPS, di mana seorang pemilih datang ke TPS membawa C pemberitahuan pemungutan suara bersama KTP dan suket. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat agar segera melakukan perekaman KTP elektronik demi suksesnya pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi Pilkada 2020. Syarat utama pemilihan kepala daerah yang berkualitas adalah pemilihan kepala daerah yang berlangsung damai. Mari hindari hoaks, sara dan politik uang. Pilkada ini adalah pesta kita, pesta seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Mari kita bersama-sama menjaga pilkada ini sebagai pilkada yang berintegritas, akuntabel, dan transparan. Kita mulai dari Selayar untuk Indonesia. Saya Andi Dewantara, anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, himbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Hadir Cina, gunakan hak pilita, suara tak menentukan kualitas demokrasi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ayo ke TPS, Rabu 9 Desember 2020. Jangan lupa pakai kit masker. Sekali lagi terima kasih Anda masih bersama kami di debat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020. Saya menyapa masyarakat Tanah Doang, masyarakat Kabupaten Selayar. Inilah mereka yang akan memimpin Anda, memimpin daerah Anda 5 tahun ke depan. Dan yang pastinya kita membutuhkan seperti apa penegasan yang akan dilakukan oleh dua pasangan calon ini. Di segmen akhir ini kami berikan kesempatan closing statement selama 4 menit kepada masing-masing pasangan calon. Yang pertama saya ke pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan closing statementnya. Kami silakan, waktu dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan adalah suatu keniscayaan. Dan yang tidak berubah
hanyalah perubahan itu sendiri. Tetapi untuk bisa berubah, tidak boleh kita hanya bersikap pasif, tidak boleh hanya berdiam diri, tetapi perlu aksi nyata, tindakan nyata. Dan saat untuk berubah yang paling tepat adalah hari Rabu 9 Desember 2020. Oleh karena itu, saya mengajak kepada segenap lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk bersama pasangan nomor 1 Zainuddin Haji Sumarno guna menumpang pada kapal perubahan dengan cara mencoblos pasangan nomor 1 Zainuddin Haji Sumarno. Insya Allah amanah dan pro rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Hari Rabu tanggal 9 Desember, nomor urut 1 Zainuddin Haji Sumarno akan memprioritaskan 9 program prioritas. 9 program prioritas ini, yang pertama adalah program Semalam di Desa. Program Semalam di Desa ini kami akan mengunjungi 81 desa, 7 kelurahan. Kami ingin menyusun proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara partisipatif. Artinya bahwa kami mau bekerja di depan meja, kami tidak mau bekerja di belakang meja. Agar supaya APBD bisa kita tata baik-baik, bisa kita urus baik-baik, dan insyaallah selanjutnya kita bisa bertanggungjawabkan. Yang kedua adalah Porusda akan kita jadikan sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan profesi tani, nelayan, dan ternak. Dan yang keempat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui modernisasi teknologi kesehatan, khususnya mencegah COVID-19. Insya Allah ke depan juga Rumah Sakit Kiai Haji Ayung yang hari ini masih tipe C, Zainuddin Haji Sumarno jadi bupati, wakil bupati, akan saya tingkatkan tipe-nya menjadi tipe B. Yang keenam, pembangunan infrastruktur yang adil dan merata. Dan yang ketujuh, penataan dan pengembangan kota Benteng yang modern, tidak banjir, bersih, adil, dan tertib. Pemerataan yang kedelapan, pemerataan masyarakat yang religius, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di kalangan pemuda, perempuan, dan perempuan. Dan yang kesembilan adalah peningkatan reformasi birokrasi dan pemerintahan. Dan tidak terlepas dari itu, insya Allah ke depan Zainuddin Haji Sumarno jika diberikan mandat dan amanah oleh rakyat Kepulauan Selayar, minimal kota Benteng kita jadikan sebagai ikon tersendiri agar supaya orang luar bisa datang berkunjung Selayar. Apa itu ikonnya? Inilah dia. Kita akan membangun jembatan dari Padang ke Kau-Kahu. Kenapa kita akan bangun jembatan di sana? Karena di Pulau Gusung ada yang menjanjikan. Apa yang menjanjikan di sana? Di sektor kepariwisataannya. TPI kita akan lanjutkan jembatan jalanan itu sampai ke Padang, sehingga Selayar ke depan dikenal di mancanegara maupun di tingkat nasional. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila iqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, waktu habis. Bisa minta tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1 telah menyampaikan closing statementnya. Kesempatan yang sama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2, 4 menit, silakan. Yang saya hormati Komisioner KPU beserta Bawaslu, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati para panelis, yang saya hormati Kompas TV, yang saya hormati segenap simpatisan pasangan PAS, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tentunya saya sangat bersyukur bahwa pada hari ini kita telah melalui debat yang kedua. Tentu hal ini semua kita bisa laksanakan berkat dukungan daripada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Perubahan adalah sebuah hal yang harus dilakukan oleh seluruh umat muslim
baik kita secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Karena agama kita mengajarkan siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin dia adalah orang yang merugi. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi bukan persoalan pilkada perubahan tersebut, tetapi perubahan persoalan mindset daripada seorang muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin berpantun ya pada kesempatan kali ini. Coba-coba ku melempar mangga, mangga ku lempar, jambu ku dapat. Coba-coba ku melamar gadis, gadis ku lamar, janda ku dapat. Coba-coba ku lamar pilkada, pilkada ku ramal, bas ku dapat. Hidup nomor 2. Makasih. Ada negeri impian yang diabadikan dalam Al-Quran, negeri Sabak. Di Quran nomor urut 34, surah Sabak, juz 22. Bahkan saking makmurnya dikatakan jannatani ayyamini wa shimal. Ada 2 surga di sisi kanan dan di sisi kiri mereka. Selayar adalah miniatur Sabak. Harus dipimpin oleh pemimpinnya. Dan sekarang bertarung antara SAS dengan BAS. Saya mohon maaf kepada Pak Zainuddin. Tidak pada tempatnya kami menggurui. Tapi perlu kami ingatkan semua pihak bahwa dalam pilkada kita berlawanan, tapi tidak bermusuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena itu jangan saling menjelekkan. Pak Zainuddin harus saya akui sebagai senior saya di Depen. Sekalipun saya wakil bupati lebih dulu. Oleh karena itu, saya pantas mengingatkan sebagai sesama anantaku Pak, api nan tak kunjung padam. Ingat-ingat tongi Pak, masa indah bulan Maduta dengan Pak Basli saat pertama kali mengalahkan Saiful Arif bersama Junaid dan Haji Sumarno bersama Gani. Saudaraku Haji Sumarno turunkan tensi politik Dinda. Dinda pernah melamar saya untuk berpasangan, tapi sayang bukan jodoh. Sama-sama ke Selayar. Basli Ali dengan keluarga besarnya di Batamata. Closing statementnya Pak, silahkan. Kemudian Bonto Bonelohe dan Onto Sapo. Juga Pak Zainuddin dan saya sendiri. Oleh karena itu, kepada seluruh yang selama ini berada di pihak lain, belum terlambat segera beralih kepada. Terima kasih, waktu habis. Terima kasih banyak untuk 2 pasangan calon kita, pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan nomor urut 2. Dinamikanya yang pasti bahwa masyarakat yang akan menentukan pilihannya setelah melihat visi misi mereka, memberikan tanggapan dan juga memberikan jawaban. Masyarakat tentunya yang akan menilai. Saya juga ingin berpantun, sering ke Selayar, menikmati Selayar tentunya ini. Jalan-jalan ke Taka Bonerate, harum dan manis sekali jeruk keprok Selayar. Paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 keren dan oke. Ayo gunakan hak suara Anda 9 Desember mendatang. Saya Mutrikan Acong berterima kasih, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Baik, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, sukses Pak. Ya, maaf Pak, saya lupa Pak.